gimana sih caranya mengurangi tingkat depresi. Selamat datang di Rajut Asa. Nah, ini rasanya mungkin bisa kita kombinasikan ya. Kan dari anxiety, lalu stres, lalu depresi itu urutannya kira-kira begitu ya. Betul ya? Iya, bisa macam-macam dan bisa juga kan ada bawaan genetik kayak mesti kayak macam-macam. Oke. Nah, tapi bagaimana sih caranya kita mengurangi depresi itu? Lalu bagaimana mengurangi stres dulu lalu mengurangi depresi itu ada nggak metodenya ya? Tiap orang itu kayak kasus depresinya itu kan beda-beda. Jadi perlu tahu dulu sumber depresinya ini apa sih, gitu. Terus tapi biasanya yang paling ngebantu tuh adanya dukungan dari sekitar itu, faktor protektif, kembali ke kebutuhan dasar kita, kayak tidurnya dipenuhin, dicoba, makannya diseimbangin lagi. Jadi benar-benar kembali dari dasar diri kita pelan-pelan ditingkatin ke level yang lebih optimal lagi. Jadi bukan hanya dealing dengan apa yang ada di jiwa atau psikologis, tapi juga hal yang fisik ya. Jadi kayak makan, tidur itu sesuatu yang bisa membantu overall ya. Dan semakin taraf depresinya semakin tinggi juga treatmentnya akan lebih kompleks lagi gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya sampai ke psikiater dan memang dibutuhkan obat untuk men-treat itu, ya itu berarti di level depression yang dibutuhkan. Berarti begini nih, ini yang menarik ya. Tadi kan Devi bilang, kalau seorang kreatif itu kenapa kok cenderung depresif? Kemungkinan salah satu faktornya adalah karena dia sensitif. Dia sangat aware ya, kepekaan emosinya tinggi. Dan itu sebenarnya membuat dia menjadi seorang kreatif atau seorang seniman yang lebih baik gitu ya. Nah, caranya bagaimana yang lebih sehat? Menghandle kesensitifan itu supaya kita bisa mengontrol itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan, yang justru membuat kita menjadi seorang yang lebih produktif dan baik. Tapi justru bukan membuat kita menjadi seorang yang akhirnya down atau depressed. Itu caranya ngatur apakah ada rutinitas tertentu atau metode tertentu yang bisa dibagikan? Berarti kayak level sensitivitas itu lebih diarahkan lagi ke hal-hal yang positif ya kan. Jadi seperti tadi misalnya kalau memang fokusnya itu seorang pelukis gitu ya, dia memproses emosi itu dengan dikeluarkan dari lukisan atau misalnya difokuskan untuk hidupnya lebih seimbang, pola tidurnya, sosialisasinya itu lebih diseimbangkan lagi, biasanya akan membantu sih. Dan mungkin yaitu ke psikolog untuk di treatment, terapi itu juga bisa ngebantu. Ada poin satu yang kayak kebanyakan orang-orang itu merasa bahwa mereka menjadi tergantung ke depresinya untuk bisa menimbulkan kreativitas gitu kan ya. Itu bahaya sih, dan sebenarnya bukan depresinya atau kesedihannya atau putus dengan mantannya yang menghasilkan lagu itu. Sebenarnya cara kita memprosesnya, pola pikir orang kreatif itu yang menimbulkan hasil kreasinya. Bukan depresinya. Bukan depresinya, karena semua orang yang mengalami depresi nggak semua bisa menghasilkan alurnya. Itu kayak kreativitasmu, pola pikirmu yang ngebantu itu. Gitu sih. Jadi nggak usah dwelling di dalam suatu kejadian gitu ya. Dan justru depresi itu mengurangi kemampuanmu untuk bisa menghasilkan karya yang benar-benar optimal gitu. Kalau depresinya udah parah banget, kamu bangun tidur aja itu susah sekali gitu. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!